Pernyataan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto terkait pandangannya terhadap sistem ekonomi dan sektor pertanian Indonesia, dalam dialog Capres bersama Kadin, Jumat, 12 Januari 2024, kemarin, viral di media sosial. Netizen banyak yang mempertanyakan sikap Prabowo yang tidak anti-barat dan mengaku suka makan burger yang dijual oleh rumah makan siap saji internasional, Burger King Corporation. Selain itu, netizen juga salah menangkap pernyataan Prabowo yang menginginkan para petani Indonesia ke depannya bisa memiliki gaya hidup seperti para petani di Jerman yang kerja di ladang hingga sore, namun malam harinya bisa party di klub malam. Meski demikian, jika kita menyaksikan tayangan dialog tersebut secara utuh, maksud dari pernyataan Prabowo tersebut bukan bermaksud ingin mengubah sistem ekonomi Indonesia menjadi liberal. Namun sebaliknya, Prabowo ingin membawa Indonesia tidak lagi menggantungkan persoalan pangan kepada negara lain. Sementara soal kehidupan petani Jerman yang pagi hingga sore berladang, malam harinya pergi ke disko, Prabowo ingin mencontohkan bahwa profesi petani bukanlah profesi yang tidak menjanjikan, sehingga ditinggalkan oleh generasi muda di Indonesia. Berikut pernyataan lengkap Prabowo terkait dua hal yang tengah menjadi pembicaraan hangat warganet tersebut. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pak Prabowo Subianto. Terima kasih atas kehadirannya di Kadin, Pak. Saya Kukrit, Pak, mewakili teman-teman Kadin ingin memberikan titipan pertanyaan terkait ketahanan pangan, Bapak. Dalam 10 tahun terakhir jumlah penduduk Indonesia bertambah 25,5 juta jiwa. Sedangkan jumlah petani berkurang 1,7 juta jiwa. Jumlah petani akan terus berkurang karena 32% petani berusia di atas 60 tahun. Sedangkan anak muda kurang berminat untuk menjadi petani baru. Ekosistem pertanian juga belum naik, Bapak. 59% petani menggarap lahan di bawah setengah hektar. Sehingga sulit sekali mendapatkan bibit, pupuk, dan juga teknologi karena kecilnya skala usaha mereka. Di sisi lain, nilai tukar petani semakin menurun akibat rendahnya produktivitas dan masih rendahnya teknologi. Pertanyaannya Bapak, bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan kemandirian pangan? Izin pertanyaan kedua, apa strategi Bapak untuk meningkatkan pendapatan petani melalui modernisasi pertanian sekaligus mewujudkan kemandirian industri pertanian? Terima kasih Bapak. Jadi Pak Prabowo ada dua pertanyaan. Yang satu bagaimana produksi dan kemandirian pangan. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan petani. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Kukrit. Jadi inilah yang saya maksud ya, bahwa kita harus berpijak pertama dari falsafah dulu. Falsafah baru menghasilkan strategi. Jadi masalah pangan, masalah pertanian adalah masalah hidup dan matinya suatu bangsa. Berarti ini masalah strategis. Ini tidak boleh diperlakukan sebagai masalah niaga. Jadi itu benar. Kenapa berkurang petani? Karena anak-anak muda melihat bapaknya tidak untung. Hidupnya susah. Nilai tukarnya tidak cocok. Dan bahwa alam neoliberal ini membuat anaknya petani sulit untuk dapat the basic services saja, sulit sekolah bagus. Karena semua harus dianggap free market. Free market benar, tetapi basic hak dasar rakyat itu tidak boleh diperdagangkan. Jadi apa? Makanya pengelolaan yang sudah baik di zaman Pak Harto, kenapa dibongkar? Yang benar waktu itu Bulog melaksanakan suatu operasi pengendalian. Kalau harga untuk petani kurang baik bisa dikendalikan, tapi konsumen di kota juga dijaga. Tapi waktu itu kita menyerah kepada IMF, ya kan? Kita percaya bahwa mereka cinta sama kita.
Padahal tidak ada. Dalam hubungan antara negara tidak ada rasa cinta. Yang penting adalah kepentingan mereka. Kalau kita ambruk, nggak ada urusan bagi mereka. Ya kan? Saudara-saudara, saya bukan anti Barat. Saya sebetulnya sangat cinta sama Barat. Masalahnya kadang-kadang Barat tidak cinta sama kita. Itu masalahnya. Ya kan? Aku suka makan Burger King. Aku suka. Ya kan? Kadang-kadang mereka yang nggak peduli sama kita, ya kan? Jadi keberpihakan, pengelolaan pupuk harus ke petani. Jangan pupuk banyak perantaranya, ya kan? Dan jangan dibiarkan diperdagangkan, itu pupuk subsidi untuk rakyat, benih dan sebagainya. Kemudian salah satu strategi yang paling utama adalah food estate, lumbung padi yang sudah digagas oleh Pak Ibnu Sutowo dari tahun 70. Jadi sudah hampir 50 tahun yang lalu. Dan ini satu-satunya jalan karena faham orang-orang neolib, enggak usah untuk apa beli beras dari petani Indonesia, beli aja dari petani Vietnam, lebih murah. Padahal kalau dia tutup, dia tidak mau jual, kita makan apa? Saya sudah bicara bertahun-tahun. Ada rekam digital, rekam cetak saya semua. Dari berapa tahun kita harus punya food estate yang besar. Tapi kita harus bantu semua petani kita. Kita harus bikin petani makmur. Jadi anaknya petani mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disco malam-malam. Ya. Saya pernah ke desanya Jerman, bau tai sapi, tapi mobilnya Golf, rumahnya bagus. Sore-sore dia udah langsung ganti baju, malam-malam dia dansa di disco. Anak-anak muda mau jadi petani di Jerman. Kita harus bikin anak-anak muda Indonesia mau jadi petani di Indonesia. Sebetulnya moderator ini bicara pertanian ini nggak bisa hanya 2 menit. Mau nambah boleh Pak, boleh 30 detik. Begini. Ya. Anda undang saya sekarang, saya undang Anda khusus. Kita diskusi 5 jam di Hambalang. Bagaimana? Setuju ya. 5 jam. Setuju Pak, setuju. 2 menit. Setuju, 2 Pak. menit kumaha atau? Nanti kita undang Kadin ke tempatnya Bapak. 5 jam ya Pak, setuju banget Pak. Baik, soalnya yang nanya banyak banget Pak hari ini. Jadi mohon maaf Pak, nanti ada 5 lagi yang tanya. Boleh ya Pak? Mau 50 yang nanya, saya layani. Oke, siap. Baiklah pemirsa, Pak Prabowo masih akan menjawab banyak pertanyaan. Bagaimana nilai saya? 150 ya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.